액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Reina Karisma Putri, NPM 22-111-46, Class Management 22B. Here I will explain about size of group data centralization. Ukuran pemusatan data kelompok adalah statistik yang digunakan untuk menggambarkan pusat distribusi data yang telah dikelompokkan ke dalam interval ataupun kelas. Beberapa ukuran pemusatan data kelompok yang umum digunakan melibatkan nilai tengah kelas dan estimasi nilai-nilai pusat distribusi tersebut. Beberapa ukuran pemusatan data kelompok yang umum ialah: yang pertama adalah mean atau rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dalam konteks data kelompok dihitung dengan mengalihkan nilai tengah setiap kelas dengan frekuensinya dan menjumlahkannya, lalu kemudian membagi jumlah tersebut dengan total frekuensi. Yang kedua adalah median atau interpolasi median. Median pada data kelompok melibatkan menentukan kelas median atau kelas yang berisi nilai tengah distribusi, dan kemudian menggunakan rumus interpolasi untuk memperkirakan nilai median dalam sebuah kelas tersebut. Yang ketiga adalah modus atau interpolasi modus. Modus pada data kelompok juga melibatkan interpolasi, di mana kita memperkirakan nilai modus dalam suatu kelas dengan rumus yang mirip dengan interpolasi median. Ukuran pemusatan ini memberikan gambaran pusat distribusi data kelompok dan membantu memberikan representasi singkat tentang lokasi nilai-nilai pusat. Penting untuk diingat bahwa ketika bekerja dengan sebuah data kelompok, estimasi dan juga interpolasi sering kita diperlukan karena kita tidak memiliki informasi eksak tentang setiap nilai dalam kelas. Oleh karena itu, ukuran pemusatan data kelompok memberikan perkiraan pusat yang dapat digunakan untuk analisis statistik. Tujuan dari pemusatan data kelompok adalah memberikan representasi yang relevan dan juga informatif tentang lokasi pusat dari data yang telah dikelompokkan ke dalam sebuah interval ataupun kelas. Ini memiliki beberapa tujuan khusus. Yang pertama itu menggambarkan pusat distribusi. Dengan menggunakan ukuran pemusatan data kelompok, kita dapat memberikan gambaran yang jelas tentang di mana pusat distribusi data berada dalam bentuk sebuah interval ataupun kelas. Ini juga membantu dalam memahami sebaran data yang telah dikelompokkan. Yang kedua adalah menggambarkan tren.
ukuran pemusatan membantu kita mengidentifikasi tren atau kecenderungan pusat distribusi data yang dapat berguna dalam analisis data dan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah perbandingan kelompok data. Dengan menggunakan ukuran pemusatan, kita dapat membandingkan kelompok data yang berbeda. Misalnya, dalam analisis distribusi frekuensi, untuk melihat perbedaan dalam pusat distribusi antara kelompok tersebut. Yang keempat adalah merumuskan estimasi pusat. Dalam statistik inferensial, ukuran pemusatan data kelompok digunakan sebagai perkiraan pusat dari populasi yang lebih besar berdasarkan sampel data yang telah dikelompokkan. Yang kelima, kemudahan pengambilan keputusan. Pemahaman yang baik tentang pusat distribusi data yang telah dikelompokkan membantu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih informasional dalam berbagai konteks, seperti perencanaan bisnis, analisis keuangan, dan juga penelitian ilmiah. Penting untuk memilih ukuran pemusatan yang paling sesuai dengan data dan tujuan analisis kita. Dalam beberapa kasus, tengah kelompok cukup, sementara dalam kasus lain, rata-rata tengah kelompok lebih akurat dalam memberikan gambaran pusat dari data yang telah dikelompokkan. Beberapa manfaat dalam analisis statistik dan interpretasi data. Yang pertama, ringkasan yang representatif. Ukuran pemusatan seperti median, dan modus pada data kelompok memberikan ringkasan representatif dari lokasi pusat distribusi data. Hal ini membantu para analis dan peneliti untuk memahami secara tepat di mana sebagian besar data berpusat. Yang kedua, fokus pada tren sentral. Ukuran pemusatan membantu mengidentifikasi tren sentral dalam data. Misalnya, jika mean lebih tinggi dari median, itu bisa menunjukkan bahwa distribusi data cenderung miring ke kanan. Yang ketiga, pembanding data. Dengan menggunakan ukuran pemusatan, kita dapat membandingkan lokasi pusat distribusi data kelompok yang berbeda. Ini membantu dalam memahami perbedaan antara kelompok atau distribusi data yang berbeda. Yang keempat adalah estimasi parameter populasi. Dalam beberapa kasus, data yang tersedia adalah sampel dari populasi yang lebih besar. Ukuran pemusatan data digunakan untuk memperkirakan parameter pusat dari populasi secara keseluruhan. Yang kelima, pemahaman struktur data kelompok. Data kelompok umumnya muncul dalam situasi di mana detail data individual tidak tersedia atau relevan. Ukuran pemusatan membantu memahami struktur data kelompok dan memberikan pandangan yang lebih sederhana tentang distribusi data. Yang keenam adalah komunikasi efektif. Ukuran pemusatan menyediakan metode yang efektif untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan audiens yang tidak terbiasa dengan detail statistik. Ini dapat membantu dalam penyampaian informasi secara lebih jelas dan juga ringkas. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.